Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya di CH Pro Audio Batam. Alhamdulillah dulur ya, bisa bikin video. Kemarin-kemarin jarang bikin video, ya sibuk dulur ya, maklum saja. Ini semoga ya diberikan kelancaran lagi, nanti upload-upload lagi. Membahas apa toh mas? Ya sekarang saya ingin membahas untuk tips ya. Kemarin ada yang tanya, kalau ngerakit power itu tanpa speaker protektor itu sebenarnya gimana mas? Aman atau enggak mas? Ya saya jawab di sini mumpung ada contohnya. Ini baru saja saya ngerakit power 5 ampere era ini dulur. Ini tidak ada speaker protektornya saya ngerakit ya. Jadi fungsi speaker protektor itu untuk pengaman untuk speaker sebenarnya. Nah, di sini nggak ada ya dulur. Ya, ini langsung ke speaker, nggak pakai speaker protektor. Tipsnya itu kalau versi saya ya, kalau versi orang lain ya monggo. Kalau versi saya untuk di bagian driver seperti ini, drivernya pun apapun itu, mau yang SOCL atau apapun itu diusahakan untuk di bagian DCO itu harus nol ya, harus nol. Karena untuk speaker protektor itu memang tujuannya mengenolkan DCO atau menghilangkan tegangan DC. Bias pun harus imbang ya, tanpa speaker protektor ataupun DCO 0 bias imbang. Itu tujuannya untuk kesehatan dari final. Kalau finalnya sehat, otomatis nanti output ke speakernya juga akan lebih aman, dulur ya. Lebih aman. Ini kalau final ini nggak sehat, ya nanti bisa menjebolkan speaker Anda ya. Apalagi ya walaupun pakai speaker protektor pun ya minimal memang kalau bias itu memang harus imbang, dulur ya, agar daun speaker itu bergerak secara balance atau seimbang. Asik. Kemudian apalagi ya, yang selanjutnya teman-teman bisa lihat untuk di bagian sini. Ini di bagian output speaker yang ground atau main-nya. Ini diusahakan kabelnya yang kuat, terus tidak terlalu dekat jaraknya ke kabel yang menuju ke plus speaker. Karena apa ya? Kalau itu nanti dia bisa tersenggol ya antara plus dan min itu gabung. Nah itu kalau tanpa speaker protektor, nah siap-siap langsung bledos masih untuk di bagian speaker Anda. Ataupun powernya rusak, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi diusahakan untuk di bagian kabel belakang output speakernya itu jangan terlalu dekat jaraknya antara plus dan min. Oke, lanjut. Kemudian di bagian ini input musik ya. Input musik ke sini, masuk ke potensio ini untuk groundnya. Nah, ini saya pakai groundnya cuma di potensio yang kanan aja. Ya, dari sini masuk ke potensio ini. Terus yang di bagian kiri ini gimana mas? Ini saya nggak pakai ground dari belakang ya, nggak pakai dari sini. Ya, ini groundnya saya dari driver aja sini. Ya, loh, apakah nggak dengung atau desis atau noise mas? Kok groundnya cuma satu aja? Aman dulur, sudah saya buktikan ya. Dan ini nanti aman untuk di bagian groundingnya. Karena ini juga menetralisir untuk di bagian doubling grounding assist akon. Nah itu kalau yang belum tahu ya bisa google aja. Nah, seperti itu ini nanti akan aman untuk di bagian groundingnya ya, tidak menimbulkan suara dengung-dengung ataupun hal-hal yang bisa membahayakan dari keselamatan speaker Anda. Oke, seperti itu. Kemudian untuk biasanya jeduk ya dibunyi dihidupkan atau dimatikan jeduk ini teman-teman pasang ini MKP 275 VAC ini ke 0 sama ke 220 input ke trafo. Nah, ini tanpa speaker protektor biasanya dihidupkan atau dimatikan dia bunyi jeduk, jedik, jegrek. Nah, kalau udah dipasang ini, nah insya Allah ya atas izin Tuhan yang Maha Esa itu insya Allah aman dulur ya, aman dan tidak menimbulkan jedak-jedok ya saat dihidupkan ataupun dimatikan. Kayak gitu. Terus untuk selanjutnya itu apalagi mas kira-kira agar aman ya. Nah, selanjutnya apalagi? Ayo ada yang bisa tebak ya. Tentunya saya harus ngomong biar teman-teman bisa tebak. Untuk di bagian elko diusahakan bagus. Nah, ini walaupun pakai speaker protektor pun harus bagus dulur. Karena elko yang abal-abal itu bisa menimbulkan dengungan ya, menimbulkan hal-hal yang lucu karena memang elko itu memang fungsinya untuk menyimpan ya. Ketika elko tidak bekerja dengan maksimal untuk fungsi simpan itu tidak akan bagus dulur. Nah, kemudian yang selanjutnya
di sini ini ada kipas, ini biasanya teman-teman bisa menggunakan 4 kipas itu ya. Nah, kalau 2 kipas saja seperti ini nih, jaraknya jangan nempel ke heatsink atau nempel ke pendingin. Ini kenapa? Kalau tanpa speaker protector, getaran itu sangat sensitif sekali ya, apalagi getaran kipas. Nanti ditakutkan kalau tanpa speaker protector, untuk getaran kipas menempel di heatsink itu sangat terasa dan suara helikopter itu akan masuk ke speaker Anda. Biasanya ada bunyi atau cuma nah gitu telurnya, seperti itulah. Saya tidak bisa menirukan 100%. Oke, seperti itu dulur. Dan buat teman-teman ini ya, terima kasih telah menonton video saya ini. Sedikit tips, semoga membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.